Halo para seto-seto, gimana? Udah punya pacar? Atau para seto-seto masih jomblo? Hahaha. Oke, di video kali ini saya akan menceritakan sebuah film drama Korea tentang seorang pria yang bisa melihat hantu dan menyadarkan hantu tersebut dari balas dendamnya. Film Morning Grave ini telah rilis di tahun 2014, disutradari Yoon Sun Oh, diperankan Ha Neul Kang, Kim Sae Young, Jo Dae Young, dan para pemeran lainnya. Sebelum saya menceritakan alur cerita filmnya, saya kasih tahu ke seto semua kalau ini adalah konten spoiler. Jika seto-seto ingin menonton film aslinya, silakan ya untuk menontonnya terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar saya semakin semangat untuk membuat video-video berikutnya. Oke, tanpa lama-lama lagi, yuk kita bahas alur cerita filmnya. Scene diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang bernama Kim In Soo. Dia adalah seorang indigo yang bisa melihat hantu. Saat dia menelpon ibunya di dalam kereta, dia melihat ibu-ibu yang sedang lagi nelpon didekati hantu. Lalu dia dikagetkan oleh teman-temannya sambil berkata, "Kamu bisa melihat hantu." Hantu wanita yang mendengarnya sontak pandangannya langsung menuju ke In Soo. Bahkan hantu itu mengikuti In Soo sampai ke rumahnya untuk meminta tolong agar dendamnya dihilangkan. Dan ternyata pihak kepolisian menemukan mayat yang ternyata itu mayat hantu tersebut yang sebelumnya dibantu In Soo. Karena dia selalu diikuti hantu, dia merasa dibebani. Lalu dia menghubungi pamannya untuk pindah ke rumah orang tuanya yang kebetulan ditempati oleh pamannya. Sebenarnya pamannya nggak mau, tapi In Soo bersikeras ingin pindah. Alasan pamannya nggak mau In Soo pindah karena pamannya ini juga bisa melihat hantu. Dan kalau dia tinggal bersama, pamannya takutnya para hantu berdatangan untuk minta tolong ke mereka. Besoknya In Soo pergi menggunakan bus. Saat di perjalanan, In Soo melihat cewek cantik. Dia gugup dan menutupi dirinya. Saat In Soo tiba di tujuan, pamannya melihat keadaan dan langsung menariknya ke dalam. Karena In Soo pindah, artinya dia juga pindah sekolah, di mana saat itu wali kelasnya memperkenalkan In Soo ke teman sekelasnya. Saat proses belajar berlangsung, tiba-tiba dia dikagetkan oleh sosok hantu. Karena kejadian itu, In Soo memberitahukan pamannya. Namun, pamannya menyuruhnya untuk bersikap normal saja, seperti tidak melihatnya. Saat In Soo menggambar seorang wanita dengan seekor anjing, dan tiba-tiba dia didekati seorang wanita yang sebelumnya dia lihat di dalam bus. Nampak gadis itu mengajak In Soo ngobrol, namun In Soo tidak menanggapinya. Lalu temannya datang, di mana dia menggambar gadis dan anjing, namun temannya tidak dapat melihat anjing tersebut. Di situ In Soo dihajar karena ada seorang siswi tercantik yang mendekatinya, sehingga kedua temannya cemburu dan menghajar In Soo. Di situ In Soo mengatakan kalau dia tidak menyukai gadis itu yang bernama Seung Hye. Sontak teman-temannya marah mendengarnya. Lalu temannya itu mengingatkan dirinya dengan seorang gadis sewaktu In Soo masih sekolah dasar, di mana dulunya In Soo pernah dihadapkan masalah kepada gurunya tentang teman gadisnya yang berubah menjadi arwah.
Lalu dia memberikan kesaksian kalau gadis tersebut berada tepat di sampingnya. Namun guru tersebut tidak percaya, dan karena hal tersebut membuat Insu diancam kedua temannya. Dengan ancaman memberikan rumor kalau Insu bisa melihat hantu jika dia kembali berurusan dengan mereka berdua. Besoknya gadis itu kembali mengajak Insu ngobrol, tapi Insu tidak menanggapinya. Namun setelah dia mengatakan tidak akan meminta bantuan kepadanya, Insu langsung menjawabnya. Di situ kita ketahui kalau gadis ini adalah hantu. Di situ mereka berbincang. Saat mereka berbincang, gadis itu merasakan kehadiran hantu lain. Lalu dia bergegas pergi, dan benar saja kalung pendeteksi hantu Insu berputar. Saat dia membuka pintu gudang, di situ dia melihat hantu, tapi dia berpura-pura tidak melihatnya sambil berkata kotor sekali, agar hantu itu tidak meminta tolong kepadanya. Lalu dia pergi. Lalu kita diperlihatkan Insu berjalan bersama hantu cantik. Di situ dia menceritakan pertama kalinya dia melihat hantu saat sekolah dasar. Dia dituntun oleh arwah temannya untuk mengungkap pelaku pembunuhan. Namun karena dia tidak percaya diri, dia tidak menunjuk pelaku itu. Lalu dia mendatangi rumah orang tua temannya untuk minta maaf karena tidak bisa membantunya di masa lalu, dan orang tua temannya sudah memaafkan dan sudah mengikhlaskannya. Terlihat mereka semakin dekat. Di scene lain di sekolah saat malam hari, terlihat dua siswa yang ingin bercumbu, namun mereka ditakuti oleh hantu masker dan mereka dihabisi. Besoknya mereka membicarakan tentang hantu sekolah memakai topeng dan masker. Teman-temannya yang terbunuh. Di situ Insu mengatakan apa ada yang mempunyai foto hantu Saihi. Namun semuanya diam. Terlihat Ion nampak gelisah mendengarnya. Pulang sekolah, Insu mendatangi teman sekelasnya. Lalu terjadi perkelahian. Di situ Insu mengatakan kalau mereka membunuh Saihi dan Saihi menghukum kalian semua. Nampak wajah Eon berubah. Saat Insu berada di rumah dan sedang berbicara dengan pamannya, dia mendapatkan pesan dari Eon kalau dia berada di rumah Saihi dan memintanya untuk datang ke sana. Terlihat mereka masuk, namun tiba-tiba teman lelakinya dipukul dan mati di tempat karena banyak mengeluarkan darah di kepalanya. Lalu Eon melihat hantu Saihi yang menggunakan masker dan melihat sosok pria misterius, dan tiba-tiba Eon dihabisi. Insu yang baru sampai, dia mendengar suara Eon. Di situ keluar sosok pria misterius, lalu pergi tanpa berkata apapun. Kemudian dia masuk ke dalam. Betapa terkejutnya dia melihat mayat teman-temannya. Lalu dia menemukan jasad Saihi yang masih utuh menggunakan pakaian sekolah dan masker. Terlihat dia membuka masker itu, yang ternyata hantu gadis yang selalu bersamanya adalah Saihi itu sendiri. Lalu kita diperlihatkan masa lalu di mana Saihi dibully sama Eon dan teman-temannya, dan semua teman sekelasnya cuma bisa dia melihatnya. Alasan Saihi dibully karena dia melaporkan Eon ke gurunya, sehingga Eon dimarahi oleh gurunya karena membuli, dan orang yang dia tolong tidak membantunya. Lalu diperlihatkan Saihi berdebat dengan ayahnya. Ternyata
pria misterius itu adalah ayah Sae-hee. Untuk balas dendam karena gara-gara perbuatan mereka, Sae-hee bunuh diri. Scene berpindah di dalam perpustakaan sekolah. Nampak In-soo sedang mencari gurunya. Di situ juga In-soo menyuruh semua teman sekelasnya untuk keluar dari sekolah. Lalu lampu sekolah mati dan tiba-tiba gurunya datang yang dirasuki oleh Sae-hee untuk membunuh mereka semua karena telah mengabaikannya, dibuli habis-habisan, dan kini dia akan membakar mereka semua. Saat Sae-hee melempar korek api itu ke deterjen yang dipenuhi bensin, namun saat itu roh baik Sae-hee menangkap korek api itu, dan di situ roh jahat dan roh baik Sae-hee berlawanan tentang dendam kepada teman-temannya itu. Di situ In-soo sadar kalau Sae-hee adalah teman masa kecilnya. Di lain scene, paman In-soo melakukan ritual kepada jiwa Sae-hee dan dia berhasil membuat jiwa Sae-hee pergi ke tempat yang seharusnya. Dan besok paginya mereka berkumpul di makam Sae-hee dan mendoakan Sae-hee. Scene diakhiri beberapa tahun kemudian. Terlihat In-soo menjadi seorang guru, dan saat dia sedang mengajar, tiba-tiba datang hantu ke arahnya sambil melototnya, dan film Morning Grave selesai. Dari film ini kita dapat pelajaran bahwa pentingnya edukasi dari dampak bullying. Masih banyak orang yang mengabaikan dari kasus pembulian, padahal efek yang ditimbulkan dari pembulian sendiri bisa mengakibatkan depresi hingga bunuh diri seperti yang ada di dalam film ini. Saya Ekanto Hilmi, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke akun sosial media kalian, dan sampai jumpa di video berikutnya.